kita tinggal ke Excel kemana bisa rekam semua bisa tahu kok. Iya. Aku rasa sih kenapa harus takut? Saya akan direkam. Ya memang isinya apa? Kalau isinya baik-baik aja, orang mau rekam apa saja nggak masalah. Lagian gerak-gerik kita sama cyber kok di percakapan kita di polisi di WA di mana kan itu bisa dilacak. Ya kenapa harus takut? Ya gue sih, tapi nggak Tadi tahu. waktu memberikan statement itu orang-orang kejaksaan melarang dia memberikan statement dan dia menjerit. Kalau lu sendiri nih sebagai seorang penonton ya, yang apakah ini juga menambah beban atau melecehkan kejaksaan, atau kenapa sih kejaksaan melarang ada statement dari dia gitu? Melarang atau tidak tahu, mungkin di dalam persidangan itu kan saya nggak lihat. Tapi kan kita dalam persidangan itu kan kita harus berlaku sopan. Ya, tapi tetap aja mungkin nadanya ke hakim tinggi. Apa? Aku nggak setuju, saya nggak tahu. Tapi maksud saya em, melarang sebenarnya kuasa hukum aja. Mungkin kalau kuasa hukum yang ngomong mungkin lebih baik daripada dirinya itu takut mereka maaf ya. Lebih emosi. Kita jaksa itu kan tanggung jawab atas jiwa orang ini. Andai kata dia tuh mungkin ngomong di antara publik, setelah itu dia bisa ditusuk sama wartawan yang nyamar jadi wartawan, ditusuk atau dipukul, kan dia punya banyak musuh. Aku lihat positif kalau jaksa itu, ya kalau terjadi apa-apa sama si Marijan, jaksa bertanggung jawab dan akan jadi berita internasional bahwa dia di persidangan dipukul atau ditusuk, kita nggak tahu. Jadi kalau saya jadi jaksa, buru diborgol, cepet diamanin untuk keamanan Marijan itu sendiri. Kita ini kan termasuk orang yang bisa. Bang Farhat, Bang, boleh bergabung di live Bang? Memberikan statement. Apa nih? Oh, ini Gusti Ayu, inspirasitv.com. Terkait. Saya lagi ada kegiatan nih. Oh, lagi ada kegiatan. Sebentar nggak bisa Bang ya? Lagi sakit. Oh ya, oke. Iya. Siapa yang saya Apa? tentang Nikita sih mungkin 1-2 menit boleh nggak Bang? Bisa review Abang sebagai seorang ahli hukum gitu, lawyers. Halo? Udah setengah jam lagi ya, coba ya. Oh, setengah jam. Lanjut Baik, aja dulu ya. makasih ya Bang. Yo, makasih. Pak Harta Aku Abbas tadi ya? menghubungi Pak Harhat Abbas. Iya. Ya, aku tadi menghubungi Pak Harhat Abbas, maksudnya bisa memberikan gambaran sebagai seorang lawyers ya. Jadi tidak di posisi sebagai suka atau tidak suka ya. Mungkin Betul, juga saya- boleh juga sebagai orang yang ya. Jadi kita lebih realistis setidaknya Betul. kita artinya gini, sikap ya. Attitude juga kalau misalnya kita terlalu lantam ternyata bisa menjadi korban jebakan ya. Padahal mungkin dia nggak salah-salah banget. Dia seorang ya kan, mulut dia kan selama ini apa yang dia sampaikan itu fakta Oh, gitu. ya. Nah, kalau sekarang itu diputarbalikan, ini menjadi, saya pikir menjadi jebakan Batman jatuhnya. Jebakan Batman. Senjata makan tuan sih. Ngelek ya? Aku enggak. Ngelek nggak sih? Enggak ya? Oh ya, enggak ngelek, enggak. Bagus. Agak maju ke depan Om dikit ininya, kameranya. Agak-agak dekat dengan kamera sih. Perkara attitude, sikap Nikita Mirzani kadang-kadang terlalu kasar ya. Terus tadi tuh ngelihat bagaimana dia menjerit ya. Woi gitu. Apakah ini menarik perhatian atau memang jadi hal yang trending lagi Om? Kalau menurut dirimu nih yang nonton. Ya sebenarnya kan sikap di dalam persidangan yang baik itu dan juga penguasaan diri bahwa kita itu gimana ya ada di situ kan kita teriak-teriak itu sebenarnya cukup tidak dewasa ya. Maksudnya Iya. kita atau lebay atau cari atensi atau itu sebenarnya semua tindakan itu merugikan dirinya menurut saya dengan dia cara teriak. Dengan Iya. cara dia merasa korban, merasa dikerjain, itu sebenarnya merugikan karena tidak ada. Di sini bukan sinetron, ini bukan sinetron, ini bukan acara untuk cari perhatian, tapi semua gerak-gerik ucapan itu akan disorot. Jadi
sama saja dia berjerit itu dia tidak tidak mau tunduk sama aturan si jaksa, karena itu SOP-nya memang harus diborgol, dikembalikan, mau kita status pidana ke mau koruptor ke mau apa, itu Tapi kalau- SOP-nya mereka menjalankan tadi- SOP ya. Kalau tadi mah udah tetap diborgol, kemudian memakai baju, namanya pas saat sidang memang rompinya tuh dibuka ternyata rompinya emang dibuka ya kan, setelah itu pasang Ya, lagi aku dan lihat. lihat, menurut aku sih Biasanya fine sih ya, enggak sih. iya Udah. tidak ada masalah di situ, hanya saja saya nggak tahu mungkin luapan rasa kesal. Nah kemudian dia selama dalam 3 bulan ini dia diam aja, silent gitu, melihat apa sih yang dilakukan oleh kelompok koleganya ini, mantan koleganya ini ya benar. Oh ternyata dia bilang, oh kamu ternyata mengubah BAP ini berkali-kali gitu. Dan itu menjadi catatan khusus buat dia. Oh berarti lo nih ngerjain gue gitu. Nah ini apakah impact dari sikapnya yang kasar, yang meledak-ledak itu gitu. Ini mungkin kita lihat dari sisi sisi psikologinya aja nih. Dia teriak karena didorong. Iya. Kan dia nggak boleh kasih statement. Ya saya kan ada teman-teman juga di sana, anak ayam, anak ayam. Ya, mungkin kamu bisa naik ke atas, nggak apa-apa, anak ayam nggak apa-apa kok. Kalau di sini kan netral ya, nggak ada yang ini. Kamu boleh naik ke atas, nggak ada masalah, ya. Setidaknya kamu nanti bisa menceritakan kronologi. Nah, kronologi inilah yang membantu orang lain bisa mengerti situasi dan kondisinya. Om Bule, lo nggak objektif. Nah makanya kau naik ke sini dulu, nggak ada yang nggak objektif di sini. Oke, lanjut. Misalkan objek dalam hal apa? Yang saya tahu sikap persidangan harus baik. Jangan petata-petenteng, jangan foto-foto waktu kita lagi sidang. Itu hakim perhatikan loh. Di sidang itu kita nggak boleh minum, nggak boleh makan, kaki harus silang, harus hening. Itu kayak ruang kudus, lo nggak boleh di situ seolah-olah fashion show. Kalau saya jadi hakim, gue marah. Dikira ini rumah? Itu semua akan diperhatikan. Teriak-teriak, nantang jaksa, nantang polisi, nantang pengadilan. Hey, ini memang negara lu. Itu siapa lu? Kecuali lu Gibran. Tapi kan itu dong. memang ini dia kan seorang selebriti gitu, beda. Jadi persidangan orang biasa dengan selebriti beda, karena begitu dia selebriti itu kamera pasti menyorot dia gitu loh. Ya apa urusannya di Indonesia Ya. selebriti boleh ngangkang-ngangkang, ngengkang-ngengkang, mau nungging-nungging. Di luar negeri coba di Amerika selebriti kayak si P. Diddy atau siapa, mereka seperti O.J. Simpson nggak ada tuh. Hai guys, apa kabar? Nggak ada kayak gitu. Apa kurangnya mereka artis Hollywood? Karena hukum di Nah, ini luar negeri sama untuk semua. Nah di sini nggak mentang-mentang artis pakai berlian, pakai ini. Itu secara kejaksaan pun nggak boleh pakai kalung, karena karena di penjara itu pakai kalung bisa aja dia bunuh diri atau mungkin dia bisa. Juga Om, kepikiran nggak sih nih, pens yang dibawa boleh ke atas 1-2 orang boleh kok. Ya Silakan. serius, ini tidak terlalu, ini bukan mau berantem gitu loh. Enggak, kita nggak berantem. Terus Om, lo ini nih bilangin JPU juga jangan pakai masker katanya. Loh, itu bisa nggak sih JPU pakai masker? Mungkin dia lagi bau mulutnya. Enggak, jadi begini ya. Jadi begini, dalam kondisi seperti ini kita juga harus berlihat ketahanan mental siapapun, mau dari pihak kuasa hukum si Marijan, hakim atau JPU. Kenapa? Karena mereka itu kan punya keluarga, punya anak. Ya itu tidak mau nanti itu kena sasaran ke situ, karena kan banyak yang garong, banyak orang jahat gitu. Mereka jadi menurut saya untuk menutupi, mau hakim juga bisa atau pengacara dari pihak Marijan bisa, itu keputusan. Karena ada faktor keamanan juga menurut saya, karena ini kan harusnya faktor pidana khusus yang tidak jadi nasional. Ya jadi nasional karena dia berseru kepada Prabowo. Ini jadi nasional, mau nggak mau, namanya disebut, itu merugikan sekali. Harusnya dia tidak sebut nama Prabowo. Karena nama Prabowo artinya dia senjata makan tuan. Nih Prabowo, negara lo nih nggak beres. Padahal dia baru naikin gaji hakim. Ya dong, dia baru naikin gaji hakim 250%. Terus, nih negara lo hukum nggak beres. Dia tersinggung, enak aja lo nggak beres. Jadi itu strategi yang salah, meminta tolong ke Prabowo. Jadi semua media, namaku disebut. Nah akhirnya kok
Prabowo urusin skincare, kayaknya nggak lucu banget gitu. Apalagi Prabowo baru naikin gaji. Nah kayak gini-gini kan harus sensitif, jangan ngomong sembarangan sebut nama presiden. Itu justru bisa merugikan kita. Benar nggak sih? Iya dong, rugi Lalu kasih kita. statement itu kata di bawah tuh kamu temennya itu Sansabella katanya. Yang ceweknya nyanyi itu dia apa sih? Yang nggak jelas ngomongnya itu. Oh benar nggak sih lu temannya dia? Yang nggak suka banget sama Aku Nick teman Mir? sama semua. Aku teman sama semua, mau Zanzabella ke, mau Ayu ke, aku teman sama terserah. Aku berteman sama semua jika ada penjelasan dan ada narasi dan ada dukungan. Maksudnya ada ulasan-ulasan yang kuat, nggak cuma sekedar mendukung begitu aja. Aku dengar oh ya gitu-gitu ya udah. Ya karena Zanzabella pernah dikatain juga sih sama si Marijan, dikatain juga dia gembel, suku Melayu gembel apa. Jadi kita ini kumpulan gembel bagi Marijan. Katanya apa lo ini apa polela apalah bertato apalah gitu-gitu, itu masalah pribadi. Jadi kan kok pribadi yang dibawa. Ya, kayak gue katain gembel, apa urusannya? Mau gembel juga, aku nggak minta uang dari dia kok. Jadi kayak gitu-gitu nggak boleh. Yang kita bahas tuh narasi, kita berargumen, jangan ke fisik. Ya gembel lah, bogel lah, togel lah, ular lah, itu kan penghinaan. Kalau memang fokusnya itu ke produk, ya udah, ini produknya beracun. Jangan lari-lari, Ayu ya, lo kok gitu ya, kok pirang seperti Nicki Minaj ya, bisa gitu. Lo artis apa, artis dangdut, kok rambut gitu kan, untuk apa? Fokusnya adalah apa namanya, obat. Ini aja dibahas, jangan kemana-mana itu, karena IQ-nya nggak nyampe, semua dibahas. Mau dari pribadi, ya obatnya kan racun, tapi dia kan pernah selingkuh, pelihara berondong, itu dibahas kan gak nyambung. Mau pelihara berondong kayak, mau pelihara ayam kayak, apa urusannya? Yang dibahas tuh produk, harusnya situ aja. Makanya pencernaan baik karena panggil flexing, bogel, togel, ular, abu-abu, itu kan semua penghinaan. Kalau dia fokusannya ke produk, mungkin nggak bakal dilaporin. Tapi karena mungkin si RG itu kesel dikatain bogel, tolol, bego semuanya, akhirnya kesel dong. Pasti Ayu juga kesel kalau dikituin. Kesel nggak? Iya sih. Jadi banyak juga yang mengeluhkan bahwa Nicky ya dia smart, ya dia bagus. Ada beberapa sisi juga yang mesti diakui, tapi satu sisi lain memang kadang-kadang dia terlalu bukan kadang ya, kalau ngata-ngatain orang itu berlebihan gitu. Dan itu juga menjadi catatan Berlebihan. khusus nih. Ya, menjadi catatan khusus ya. Nah, kalau aku bilang tadi tuh si RG ini merasa tidak nyaman ya sama, dan mereka kan ada kelompok si ini nih FS nih ya kan, dan saya nggak tahu waktu itu di IG saya ngikutin si perang antara Fitri Sailteru dan Nikita Mirzani ini, ngeri banget gitu. Yang tadinya mereka tuh deket banget kan, mereka akrab banget. Bahkan kan Niki kan waktu dia kasus dia di penjara dan sebagainya itu kan Fitri ada di situ. Nah hari ini tuh berbanding terbalik gitu. Lu melihatnya dari sisi psikologis saja nih Om ya. Apa yang terjadi di beberapa pihak ini gitu. Padahal mereka berteman, secara bisnis juga mereka saling memanfaat lah, saya lihat gitu kan. Ya, intinya dari awal itu pertemanannya nggak tulus. Mereka saling memanfaatkan. Udah itu aja. Itu tipikal hubungan, maaf ya, orang lokal kayak gitu. Gue deket malu karena ada maunya. Wah, saya Cipake apa kabar, cantik kali. Padahal dia pengen ditraktir makan. Oh, saya apa kabar, yuk kita ada traktir hiburan kayak gitu-gitu. Gue udah kenyang kayak gitu-gitu. Makanya bete gue berteman di sini. Oh ya? Karena nggak Serius? tulus. Kenapa? Serius? Lu pernah ngerasain itu? Ya iyalah, sering lah. You pasti juga. Ayo juga, jadi pertemanan itu karena oh ini influencer, gaya pengen deket. Jadi dari awal dari dua pihak Aku semua tuh pihak itu kalau gue tidak sama murni. lo nggak ada maksud apapun, ketemu ya ketemu, nggak ada niat apa Ya, yang tahu. aneh-aneh Kita gitu, ketemu tahu ya, ini kan berasa lo karena kan. ilmu. Ya, Kita ketemu karena ilmu, kita ketemu Iya. karena satu frekuensi. ya. Dan kita ketemu karena intelek. Karena gue nggak punya apa-apa, lu juga nggak punya apa-apa. Kita sama-sama nol, udah selesai. Dan siapa aku, siapa Ayu gitu, saya tuh nggak. Aku cocok karena oh saya bisa terinspirasi di sini, intelekku semakin nambah, IQ ku bisa nambah. Aku cocok. Kalau misalnya Ayu membawa saya semakin bodoh, saya nggak mau.
Yaudah, gue bodoh aja lah, pulang kita, matikan live ini. Oke, nah ini ya sebenarnya kita kalau teman-teman mau paham, kita ngebahas bahwa kenapa mereka bisa berperang dan ini bisa terjadi dengan seluruh netizen di Indonesia. Bisa. Dan satu lagi, apapun yang disampaikan oleh Tengku Zanzabella atau siapapun, kadang-kadang mereka juga kepengen tenar gitu loh. Dan Betul. kadang-kadang kalau gue ngeliat ya si Zanza, ini gue bilang ya, Zanzabella juga tuh belepotan juga ngomong, kadang-kadang diwawancara oleh siapapun gitu, kayak ngomongin Nikita Mirzani gitu kan, lah apa, dia juga nggak punya isi gitu loh Om. Ini sorry ya, ini maaf aku bicara Ya. tentang konteksnya ya, bukan tentang dia siapa, enggak. Ya. Jadi sepertinya ketahuan banget kalau dia benar-benar nggak suka sama Niki gitu, kepengen menghabisi Niki ini. Dan ini mungkin kalau Om ngeliat ini, walaupun lo teman dia kan, apa sih fakta yang lo lihat gitu? Artinya kalau tadi lo bilang, dia dekat sama si A misalnya, kalau saya tadi nanya Om Bule gitu, lo ngomentarin Nikita Mirzani, ini mau tenar nggak sih? Om Bule bilang enggak dong gitu, gue cuman nggak suka aja kalau dia kasar gitu. Berarti kan fakta nih, fakta. Nah, terus Ya karena aku pengalaman. Terus kedua, saya tidak mau yang lain dibodohin dengan pikiran itu aja. Kalau untuk tenar, saya kalau mau flexing kan saya settingan serius sama orang kaya, sama pengusaha. Gue ngapain? Saya kan berkepentingan untuk kasih komen, untuk meluruskan pemikiran-pemikiran yang bengkok dan ide saya, pandangan saya. Saya malu sebenarnya. Misalnya kemarin ada masalahnya Mami Online, aku tidak nimbrung karena Mami Online nggak pernah hina gua kan. Padahal aku masih bisa nimbrung kan, pansos lah. Aku bisa pansos sama siapapun, maksudnya untuk komen. Tapi saya nggak lakukan karena ya gimana? Ya saya nggak ngerti kasus. Kalau ini kan aku ada kaitannya juga. Terus aku lihat, ya cukup lah. Maksudnya aku senang sosial media sekarang lebih aman. Nggak ada tiba-tiba FYP, hei kamu ya lontong. Oh, apa sih? Gue capek gitu. FYP-nya tuh menghina. Makanya aku lebih senang sekarang, lebih tenang sih. Nah kalau Tengku Terus? Zanzabella, saya nggak urusan mereka berdua, mungkin masalah pribadi. Ya. Dan gue harus tanya juga nggak sih tahu. apa sih yang dialami Nggak usah ke Tengku. situ deh. Kita nggak tahu, mungkin Iya. lebih dalam.